Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al-jannata darus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membicarakan tentang konsep nusyuz yang ada dalam fikih yang mungkin bisa menjadi bahan diskusi atau tulisan terkait bagaimana nusyuz itu bisa dibicarakan ulang pada pembahasan fikih kontemporer atau yang disebut sebagai masail fikhiyah. Karena kenapa? Tentu saja realitas kita berubah. Bagaimana pada saat ini nyata sekali bahwa nusyuz artinya apapun itu bisa terjadi dari sisi laki-laki maupun perempuan. Begitupun orang yang punya potensi untuk memperbaiki relasi juga tidak hanya laki-laki tapi juga perempuan. Itu yang kemudian saya sebut sebagai perspektif mubadalah. Sebelum membahas itu, mari kita lihat terlebih dahulu bagaimana nusyuz dibahas dalam fikih klasik. Saya merujuk kepada kitab Mausu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah jilid 40 halaman 284 sampai 318. Jadi sekitar berapa? Sekitar hampir ya berapa halaman? 80-an halaman lah kira-kira ya. 284 sampai 318. 18 ditambah ya sekitar 30-an halaman yang saya kira cukup baik untuk kita rujuk, untuk kita ketahui tentang konsep nusyuz dalam fikih Islam itu sendiri. Nah, di sini disebutkan bahwa nusyuz itu artinya adalah sesuatu yang tinggi, sesuatu yang meninggi. Nanti definisinya disebutkan, tetapi pembahasan nusyuz sesungguhnya merujuk kepada dua ayat, yaitu pertama ayat An-Nisa 34 wallati takhafuna nusyuzahunna, di mana di sini bicara tentang nusyuznya perempuan yang diartikan istiqsauha ala zaujiha, ketika perempuan itu atau istri itu membangkang kepada suaminya, artinya tidak mentaati. Tetapi juga bisa berarti nusyuz itu dilakukan oleh suami sesungguhnya, yaitu ketika suaminya justru memukulnya misalnya, atau berbuat buruk kepadanya, tidak peduli kepadanya, itu juga bisa dianggap sebagai nusyuz, sebagaimana dalam ayat wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan. Ini ayat 128 dari surat An-Nisa. Jadi ada dua ayat. Pertama ayat An-Nisa 34 itu tentang nusyuz perempuan kepada suaminya. Sementara An-Nisa 128 itu nusyuz laki-laki terhadap istrinya. Nah, akan tetapi pembahasan dalam ulama fikih itu sebagian besar ulama seperti Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah itu mendefinisikan nusyuz hanyalah terkait dengan keadaan perempuan atau perilaku perempuan yang tidak lagi taat kepada suaminya, tidak lagi mengikuti perintah atau keinginan suaminya. Misalnya adalah keluar dari rumah bersama, dari rumah keluarga, pergi ke tempat lain secara membangkang, tentu saja tanpa izin. Nah, itu disebut sebagai salah satu contoh nusyuz. Tapi sebagian ulama memang mendefinisikan bahwa nusyuz itu sangat mungkin terjadi juga dari pihak laki-laki atau suami.
Imam Syarqawi misalnya dalam Mawahibul Jalil itu mengatakan bahwa nusus itu mungkin dari pihak istri, mungkin juga dari pihak suami. Tetapi memang yang dikenal oleh masyarakat katanya bahwa nusus itu hanya terjadi dari pihak istri. Lah, pembahasan-pembahasan terkait dengan nusus misalnya adalah terkait dengan taat tidak taatnya seorang perempuan, lalu berpalingnya perempuan atau laki-laki dari pasangannya, dan juga kebencian itu masuk dalam pembahasan atau bagian dari nusus. Nusus dibahas di sini sebagai sesuatu yang hukumnya adalah haram, tapi dengan definisi tadi, nusus adalah sesuatu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang membangkang dari perintah suaminya, keluar dari rumah tanpa izin, dan sejenisnya. Lalu ada hadis-hadis yang berbicara tentang pentingnya istri untuk mentaati suami, kemudian ayat-ayat yang diartikan juga sebagai ketaatan, kesalehan, dan perempuan yang harus menjaga diri, fassolihatu qanitatun hafidhatun lil ghaib. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana kemudian laki-laki itu memiliki hak terhadap mendisiplinkan istri yang melakukan nusus. Hal-hal yang dianggap nusus ya banyak sekali di sini disebutkan. Rata-rata secara umum adalah melakukan sesuatu, terutama keluar rumah tanpa izin dari suaminya. Itu disebut sebagai nusus ya. Dan secara umum lalu nusus itu diartikan sebagai perilaku seorang istri yang membuat suami tidak lagi bisa menikmati dirinya. Jadi wa yakunu nusyuzu zawjati ala zawjiha bi an ta'sihi fi ma faradallahu 'alaiha min ta'atin wa tamtani'u min firashihi aw takhruju min manzili bi ghairi idnihi. Jadi nusus itu secara umum artinya adalah ketika seorang perempuan itu tidak lagi mentaati perintah Allah untuk taat kepada suami dan tidak lagi mau melayani di ranjang atau keluar rumah tanpa izinnya. Itu secara umum definisi dari nusus itu. Dan nusus menurut ulama itu sebagian besar berkata berakibat kepada jatuhnya nafkah. Artinya nafkah tidak lagi wajib bagi suami kepada istri yang nusus. Nah ini disebutkan misalnya ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan juga Hanabilah itu menganggap ya perempuan yang nusus tidak lagi berhak atas nafkah. Tetapi beberapa ulama Malikiyah mengatakan tetap berhak atas nafkah. Nah di sana didiskusikan intinya adalah nafkah itu ada kaitannya sama nusus atau nusus punya kaitan dengan nafkah. Lalu kemudian ada juga pendapat yang menyatakan dalam mazhab Syafi'i katanya bahwa orang yang nusus, perempuan yang nusus itu ketika dia tidak dapat nafkah dari suaminya, lalu dia miskin, dalam hal ini dia tidak berhak untuk memperoleh zakat. Jadi perempuan yang nusus dari suaminya atau kepada suaminya membangkang, lalu karena nusus maka suaminya tidak memberinya nafkah, lalu dia miskin kan. Nah miskinnya dia itu tidak membuat dia berhak untuk memperoleh harta zakat. Kenapa? Ya karena dia tinggal taat aja ke suami dapat harta gitu, nggak jadi miskin, intinya begitu. Diskusi berikutnya dalam fikih adalah terkait dengan bagaimana seorang suami itu berhak untuk mendisiplinkan istrinya yang nusus. Ini kembali kepada ayat 34 dari surat An-Nisa yang di sana disebutkan tentang orang yang nusus itu, perempuan yang nusus itu diharapkan suami melakukan satu fa'idhuhunna wallati takhafuna nusyuzahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna. Dan
istri yang kamu khawatirkan nususnya, maka nasihatilah ia, lalu kemudian pisah ranjanglah, dan kemudian baru pukullah. Nah, lalu kemudian ulama tentu saja mendiskusikan hal ini semua, mulai dari apa itu arti mau'izatul hasanah, apa itu arti hajrun, dan apa juga arti dari dorbun, dan bagaimana caranya, dan seterusnya itu dibicarakan. Tapi intinya adalah bahwa perempuan yang nusus tidak taat sama suami, lalu keluar dari rumah tanpa izin, tidak melayani suami berhak untuk melakukan pendisiplinan melalui satu, memberi nasihat, kedua, pisah ranjang, yang ketiga adalah memukul, dengan berbagai penjelasan tentang apa yang harus dilakukan ketika nasihat, pisah ranjang, dan memukul. Yang secara umum kalau konteks memukul misalnya harus dengan cara lemah lembut dan tidak melukai. Nah, karena itu lalu ada perdebatan di antara ulama fikih bahwa apakah ketika seorang suami memukul istrinya itu kelewat batas sampai terluka atau sampai memar dan tersakiti atau bahkan misalnya meninggal, itu menurut jumhur ulama itu dianggap sebagai kriminal. Artinya dia sudah tidak lagi orang yang memukul karena mendidik, tapi itu pasti memukulnya karena kriminal, karena merusak. Karena itu dianggap sebagai orang yang harus bertanggung jawab. Suami yang memukul kelewat batas itu harus bertanggung jawab. Tetapi ada juga ulama Hambali berpendapat bahwa ya kalaupun perempuan itu bahkan meninggal sekalipun dipukul oleh suaminya ketika dia nusus, itu suami tidak bisa dituntut karena dia memiliki hak untuk memukul tersebut menurut ulama Hambali. Tapi ulama lain Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan tidak ada hak bagi suami untuk memukul secara menyiksa gitu loh. Sampai meninggal itu kan berarti menyiksa, bukan memukul untuk mendidik. Lalu ada lalu kemudian ada pembahasan juga tentang ketika berbeda pendapat atau bertengkar antara suami dan istri tentang nusus atau tidak. Kalau kata suaminya, misalnya istri nusus, kata istrinya dia merasa tidak, itu bagaimana penyelesaiannya? Ketika kata suami dia nusus, sementara kata istri saya tidak melakukan apapun untuk dikatakan nusus. Nah itu bagaimana penyelesaiannya, itu dibahas juga dalam fikih, siapa yang harus dianggap ya. Tapi kalau soal ada nusus atau tidak, itu ya tergantung di mana keberadaannya. Kalau menurut misalnya kalau pembicaranya tentang keberadaannya, misalnya begini, kata suaminya dia keluar rumah sementara istrinya ada di dalam rumah. Nah ini kan berarti yang diakui adalah pernyataan istri misalnya. Atau kalau memang ini sulit juga nih kalau misalnya soal berhubungan intim. Kalau kata suaminya, istrinya menolak berhubungan intim sementara kata istrinya tidak. Nah ini kan bagaimana tuh penyelesaiannya ketika dua belah pihak berbeda pendapat atau bertengkar. Berikutnya pembahasan tentang nususnya suami. Ini ternyata di dalam kitab ini dibahas sesungguhnya nususnya suami. Yaitu kalau nususnya suami itu adalah ketika suami tidak lagi memberi perhatian kepada istri, lalu mungkin memukul tanpa alasan, tanpa ada dasar sama sekali, atau mungkin berpaling dari istrinya, dia tidak memberi perhatian tadi, maka itu dianggap sebagai nusus.
Hanya saja pembahasan nususnya suami itu lebih banyak terkait dengan suami atau laki-laki yang punya istri lebih dari satu. Lalu perhatiannya itu lebih kepada salah satu dari yang lain. Maka ketika perhatiannya itu lebih kepada salah satu dari yang lain, ini dianggap sebagai nusus menurut fikih ya. Nah, di samping nusus suami juga ada pembahasan tentang ta'addi az-zauj. Ta'addi itu ya tindakan-tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Itu bagian dari nusus juga, tapi judulnya ta'addi az-zauj. Nah, ketika terjadi seperti ini, berbeda dengan nusus istri kepada suami. Kalau nususnya suami kepada istri dibawa ke hakim, atau kalau kita sekarang ke pengadilan ya. Contoh-contohnya, contoh-contoh terkait dengan nususnya suami itu seperti memukul, melakukan kekerasan misalnya, menghina, menghardik dan lain sebagainya. Atau juga tidak memberi nafkah, ini termasuk nusus, dan untuk hal ini itu ya dibawa ke hakim untuk diputuskan oleh hakim. Begitupun ketika kekerasan ini terjadi antar pihak, jadi tidak hanya suami kepada istri tapi istri kepada suami, maka untuk hal ini harus dibawa ke pengadilan juga, diselesaikan. Nah, salah satunya mungkin dengan cara kalau sudah terjadi syiqaq, pertengkaran yang sangat hebat, itu perlu diutus hakam atau tahkim, proses tahkim, proses mediasi antara dua belah pihak, di mana keluarga laki-laki mengutus hakam satu dan keluarga perempuan yang mengutus hakam satu untuk bertemu menyelesaikan persoalan. Nah, lalu kemudian berbicara tentang syarat-syarat hakam, sifat hakam, apa yang harus dilakukan oleh hakam dalam menyelesaikan persoalan, dan apa yang harus dibawa lalu ke pengadilan. Itu dibahas di sini secara panjang lebar. Dibahas juga tentang ketika salah satu pergi tanpa jelas kemana, terutama laki-laki, atau ketika salah satunya gila, itu juga merupakan bagian dari pembahasan tentang nusus di sini ya. Jadi intinya adalah bahwa dalam fikih ini sebenarnya sudah ada pembahasan bahwa nusus itu sangat mungkin terjadi dari dua belah pihak, lelaki dan perempuan. Hanya saja pembahasan nusus istri itu lebih banyak dan bersifat ketaatan, terkait dengan ketaatan kepada suami. Nah, sementara nusus suami kepada istri lebih kepada pelanggaran kemanusiaan, misalnya kekerasan, pemukulan misalnya, atau komitmen untuk memberi nafkah, tidak memberi nafkah, itu juga bisa dianggap sebagai nusus. Dan penyelesaiannya juga berbeda. Kalau istri kepada suami, itu suami yang menyelesaikan. Tetapi kalau suami kepada istri, itu hakim atau pengadilan yang menyelesaikan, bukan istri yang menyelesaikan. Karena asumsinya istri tidak bisa mendidik, melatih, dan mengkondisikan agar suami berubah menjadi lebih baik. Itu dan beberapa hal bentuk nususnya berbeda tadi. Kalau perempuan terkait dengan ketaatannya kepada suami, mau tinggal di dalam rumah, melayani suami, tidak pergi dari rumah, apalagi tidak membangkang, dan seterusnya. Begitupun pembahasan tentang penyelesaiannya itu, di mana kalau nususnya istri itu penyelesaiannya adalah salah satunya boleh dipukul oleh suami. Nah, ini yang mungkin kemudian dalam fikih kontemporer dibicarakan ulang. Apakah betul bahwa
nusyuz itu lebih banyak dilakukan oleh perempuan saja. Misalnya ketaatan. Pertanyaannya, ketaatan itu apa artinya? Kalau ketaatan itu misalnya untuk memenuhi hubungan seks, maka pertanyaannya adalah apakah hubungan seks itu hanya merupakan hak suami dari istri, bukan hak istri dari suami. Kalau itu hanya hak suami dari istri, maka pantas si istri yang tidak melakukan dianggap sebagai nusyuz. Tetapi kalau suami istri juga berhak, pertanyaannya bagaimana kalau suami yang tidak melakukan? Apakah dianggap nusyuz atau tidak? Begitupun terkait dengan izin, di mana bahwa laki-laki juga seringkali keluar dari rumah tanpa izin, nggak jelas, dan itu mengganggu relasi. Jadi terus termasuk juga soal nafkah, di mana nafkah sekarang juga banyak sekali perempuan yang sudah terlibat dalam memberi nafkah. Artinya dalam ijtihad kontemporer ini sudah dimunculkan berbagai isu, realitas, dan tantangan-tantangan yang kemudian konsep nusyuz dibicarakan ulang, bagaimana agar nusyuz itu dimaknai sebagai sesuatu yang sangat mungkin terjadi secara resiprokal atau mubadalah di satu sisi. Di sisi yang lain juga proses rekonsiliasinya, proses perbaikannya itu juga mungkin dilakukan oleh dua belah pihak, tidak hanya suami kepada istri, tapi juga bisa tindakan-tindakan aktif dari istri kepada suami. Di lain isu lagi soal pemukulan. Pemukulan sudah dibahas oleh berbagai ulama kontemporer, sekalipun boleh, tetapi banyak lalu ulama yang mengatakan bahwa ini tidak lagi efektif. Sebagian besar problem keluarga tidak bisa diselesaikan dengan cara pemukulan, karena begitu dipukul, pertama suami akan memukulnya dengan penuh kemarahan, dan istri yang dipukul bukan malah balik menjadi baik, dia malah akan menjadi lebih benci lagi dan sulit untuk dikembalikan lagi relasinya itu. Nah, karena itu Ibnu Ashur juga sudah mengatakan bahwa pada saat ini sudah tidak layak seorang laki-laki diberikan hak untuk memukul, karena memukul dalam Al-Quran itu tujuannya untuk mendidik dan mengembalikan, bukan untuk melampiaskan nafsu marah dan pada akhirnya malah terjadi kekerasan lebih dan lebih. Pada saat pemukulan justru menjadi kekerasan, maka di saat itulah pemerintah berhak untuk melarang pemukulan suami kepada istri. Kembali kepada masalah fikih kontemporer atau masail fikhiyah. Jadi konsep nusyuz yang awalnya adalah hanya pembangkangan istri kepada suami, lalu kemudian pada konteks sekarang itu bagaimana dipahami ulang sebagai segala tindakan perilaku yang akan mencederai ikatan pernikahan, akan merusak ikatan pernikahan. Jadi segala tindakan-tindakan negatif istri kepada suami maupun suami kepada istri, ya. Nah, itu yang tantangan yang kemudian melahirkan berbagai ijtihad konseptual terhadap nusyuz maupun penyelesaiannya. Salah satunya adalah yang saya sebut sebagai mubadalah, yang secara umum artinya adalah bagaimana agar ayat 34 dari surat An-Nisa dan ayat 128 dari surat An-Nisa juga itu bisa dipahami semangatnya untuk menyapa kedua belah pihak, laki-laki dan perempuan. Menyapa dalam arti bahwa problem nusyuz di 34 maupun di 128 itu bisa terjadi dilakukan oleh istri sebagaimana bisa terjadi dilakukan oleh suami. Begitupun penyelesaiannya itu bisa dilakukan oleh kedua belah pihak. Bisa suami, kalau suami memang punya kapasitas, kemampuan untuk mengembalikan,
bisa juga oleh istri atau bersama-sama, bagaimana agar problem nusyuz ini atau perilaku negatif yang akan menghancurkan relasi pernikahan ini diselesaikan bersama secara asertif, islah bersama, dan ketika mereka tidak mampu baru kemudian mengutus pihak ketiga dari pihak keluarga, misalnya baik keluarga laki-laki maupun perempuan, atau meminta pertolongan orang yang mampu, konselor, psikolog, atau keluarga atau yang lain. Nah, ini yang saya sebut sebagai mubadalah. Jadi kesalingan atau kerjasama bagaimana memahami konsep nusyuz sebagai konsep yang mungkin dilakukan oleh laki maupun perempuan yang akan merusak, mencederai ikatan pernikahan apapun bentuknya, tindakan-tindakan negatif. Nah, termasuk yang salah satu contohnya adalah yang disebutkan dalam kitab fikih itu, tetapi tidak hanya oleh perempuan tapi juga oleh laki-laki, dan kedua ayat itu bisa dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan. Begitupun penyelesaiannya juga bisa dilakukan bersama-sama laki-laki dan perempuan atau suami dan istri. Demikian pemaparan umum dari konsep nusyuz dalam fikih klasik yang kemudian dibicarakan ulang dalam fikih kontemporer, salah satunya dengan menggunakan metode qiraah mubadalah atau pembacaan yang meletakkan perempuan dan laki-laki sebagai sama-sama subjek yang disapa oleh kedua ayat dan dituntut oleh kedua ayat untuk menjadi orang yang aktif menyelesaikan persoalan dan orang yang harus terhindar dari problem keluarga. Jadi kemaslahatan keluarganya dilakukan dan diperoleh secara aktif oleh kedua belah pihak. Begitupun kemudorotan, keburukan berkeluarga juga harus dihindarkan oleh kedua belah pihak dan tidak boleh ada salah satu yang menjadi pelaku kepada yang lain. Silahkan untuk lebih lanjutnya lihat pada video tentang konsep nusyuz dalam perspektif mubadalah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.